Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh sekalian, dalam kondisi situasi peperangan, sebuah kelompok militer sangatlah membutuhkan seorang panglima perang. Dalam kondisi peperangan seperti inilah keberadaan panglima perang yang handal sangatlah dibutuhkan. Seorang panglima perang yang sangat memahami bagaimana dia bisa mengatur strategi peperangan, mengatur siasat perang, bagaimana sebuah peperangan bisa dia kuasai dan dapat memenangkannya. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang satu ini merupakan seorang pejuang sekaligus panglima perang Islam yang tersohor pada masanya. Dia adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid lahir pada tahun 592 Masehi. Ia merupakan anak dari pasangan Walid bin Mughirah dan Lababa Asy-Syagri binti Al-Harits bin Harb. Ayahnya berasal dari Bani Makhzum, salah satu marga terkemuka di kalangan suku Quraisy. Khalid bin Walid merupakan salah seorang pemimpin yang paling berkuasa di antara orang-orang Quraisy. Paman-pamannya juga tergolong sebagai kaum yang terpandang di Quraisy. Ayah Khalid bin Walid memiliki kebun buah-buahan yang membentang dari Mekkah sampai Taif. Berdasarkan silsilahnya, ia bersaudara dekat dengan Rasulullah SAW. Ini dikarenakan Sayyidah Maimunah yang merupakan istri Rasulullah SAW adalah bibinya dari pihak ibu. Kehebatan dan keberanian Khalid di medan perang terlihat ketika ia memimpin pasukan Quraisy pada perang Uhud. Saat itu ia menjabat sebagai panglima pasukan berkuda kaum Quraisy yang berhasil mengalahkan kaum muslimin. Taktik yang Khalid gunakan adalah memanfaatkan kelemahan musuh. Ketika kaum muslimin berlomba-lomba mengambil harta rampasan perang karena menganggap musuh sudah kalah, dari arah belakang pasukan Khalid menyerang balik kaum muslimin secara mendadak. Serangan itu membuat pasukan muslimin kalah telak dan kemenangan menjadi milik kaum kafir Quraisy. Bahkan Khalid bin Walid pada saat perang Khandaq, Khalid mendapatkan tugas untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Saat itu hampir saja Rasulullah SAW terbunuh. Setelah peristiwa itu, Khalid bin Walid mendapatkan surat dari saudaranya yang baru masuk Islam. Dalam surat itu terdapat ucapan Nabi Muhammad yang memuji kekuatan dan kecerdikan Khalid bin Walid. Saat membaca kalimat itu, Khalid pun tertegun. Dia tak menyangka seseorang yang hampir dibunuhnya justru memujinya. Bagaimana bisa orang yang hampir kubunuh malah memujiku? Bisikan hati dari seorang Khalid bin Walid. Khalid lalu memantapkan hati dan keimanannya. Dia pergi menjumpai Rasulullah SAW di Madinah dan menyatakan masuk Islam. Dia berkata, "Mohonkanlah ampun untukku atas segala yang telah aku lakukan untuk menghalangi orang dari jalan Allah." Kemudian Rasulullah menjawab bahwa sesungguhnya keislaman itu menghapus segala yang terjadi sebelumnya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, ampunilah Khalid bin Walid atas segala yang telah ia lakukan untuk menghalangi orang dari jalanmu." Setelah memeluk Islam, Khalid bergabung dengan pasukan perang Mu'tah. Perang Mu'tah adalah peperangan muslimin melawan pasukan kekaisaran Bizantium Romawi Timur. Perang Mu'tah berlangsung di daerah Mu'tah yang merupakan kawasan dataran rendah Balqa di negeri Syam. Saat itu 3 panglima perang muslim telah gugur. Mereka adalah Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. Mereka adalah pahlawan pertempuran Mu'tah di Suriah, di mana Romawi mengerahkan 200.000 prajurit. Dalam ronde pertama, ketiga panglima muslim gugur secara bertahap. Panglima pertama adalah Zaid bin Haritsah, wafat dalam keadaan syahid akibat ujung tombak yang menghujam tubuhnya. Lalu pasukan diambil alih oleh panglima kedua, yakni Ja'far bin Abu Thalib. Perang Mu'tah ini adalah perangnya Ja'far. Dalam perang ini, ia tidak pernah mengambil langkah mundur sekalipun. Ia meloncat dari kudanya lalu membunuh kudanya. Alasannya adalah agar dirinya tidak dapat kabur. Ini untuk menguatkan tekadnya berperang karena Allah. Tangan kanan Ja'far bin Abu Thalib yang sedang memegang bendera muslim terpotong oleh musuh. Seketika itu langsung mengambil bendera tersebut dengan tangan kirinya. Tidak berhenti, musuh memotong tangan kiri Ja'far. Lalu ia mengambil benderanya lagi dan menjepitkan tongkat bendera dengan sisa-sisa kedua lengannya yang telah bertetesan darah. Kemudian musuh memenggal lehernya.
Setelah gugurnya Ja'far, peperangan semakin sengit. Abdullah bin Rawaha pun langsung memimpin pasukan dengan mengambil bendera dari Ja'far. Saat itu juga Abdullah berusaha meneguhkan dan memaksa dirinya untuk maju dan memimpin pasukan. Namun dengan kurangnya pasukan muslim saat itu dan terbunuhnya 2 jenderal sebelumnya, akhirnya Abdullah pun syahid dalam pertempuran Mu'tah. Setelah gugurnya ketiga panglima, perang pun menuju ronde kedua. Seperti pesan Rasulullah, jika ketiga panglima gugur, maka pasukan harus memilih pemimpinnya sendiri. Lalu terpilihlah Khalid bin Al-Walid yang baru 3 bulan masuk Islam namun sudah berpengalaman menjadi panglima perang. Dalam kepemimpinannya, pasukan muslim memenangkan peperangan sebab ia membuat strategi memecah pasukan muslimin menjadi 2 sayap. Ketika malam tiba, masing-masing sayap menempati posisi yang ditentukan hingga pada pagi harinya. 2 sayap itu menyerang musuh secara berbarengan. Serangan tiba-tiba dari 2 arah ini membuat pasukan musuh terkejut. Mereka mengira pasukan muslimin mendapat tambahan pasukan, sehingga pasukan muslimin berhasil menghancurkan dan memukul mundur pasukan Romawi. Meski pertempuran sangat besar, namun dilaporkan hanya 12 orang dari pasukan muslim yang terbunuh. Padahal jumlah korban perang seluruhnya sangatlah banyak. Bahkan 9 pedang Khalid bin Walid terputus dan hanya sisa 1 pedang ke-10 dari Yaman. Inilah yang menyebabkan dirinya memperoleh gelar pedang Allah yang terhunus oleh Rasulullah SAW. Sejak Rasulullah SAW wafat, banyak kaum muslim yang keluar dari Islam atau murtad. Selain itu, banyak juga yang mengaku sebagai nabi selanjutnya dan kemudian diberantas oleh Khalifah Abu Bakar. Salah satu pemberantasan tersebut dilakukan melalui pertempuran Yamamah yang melawan Usailamah al-Khazab, seseorang yang mengaku nabi. Dalam pertempuran Yamamah, pasukan muslim di bawah pimpinan Khalid bin Walid berhasil mengalahkan kaum murtad yang jumlahnya lebih banyak 3 kali lipat ketimbang jumlah pasukan muslim. Peperangan demi peperangan pun dipimpin oleh Khalid bin Walid hingga suatu ketika Khalid bin Walid memasuki kawasan Persia dan kemudian bertemu dengan Ratu Persia yang sedang memegang racun yang sangat mematikan. Kemudian Khalid meminumnya sampai habis. Berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khalid pun tidak merasakan efek dari racun tersebut. Sebelum meminum racun tersebut, Khalid membaca doa meminta keselamatan dari Allah. Bismillahillazi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang bersama namanya sesuatu pun tidak akan celaka baik di bumi dan di langit. Dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Puncak kepemimpinan Khalid bin Walid adalah saat Umar bin Khattab menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar Asy-Syiddiq yang telah wafat. Saat itu Khalid bin Walid sedang menyusun strategi untuk menyerang kekaisaran Bizantium Romawi Timur. Lalu kemudian datanglah surat dari Khalifah Umar bin Khattab untuk Khalid agar menyerahkan jabatannya ke Abdullah bin Ubaid. Khalid pun melaksanakan perintah tersebut, lalu kembali ke Madinah menghadap Khalifah tentang pencopotan sebagai panglima perang. Khalifah Umar menyatakan rakyat sudah menyanyikan pujian untuk Khalid karena beberapa peperangan selalu dimenangkan oleh pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid. Namun Khalifah Umar selaku yang bertanggung jawab atas akidah umat mengkhawatirkan atas pujian tersebut, karena yang sepantasnya dipuji adalah Allah semata. Umar takut umat memuji Khalid dan melupakan pujian terhadap Allah. Khalifah Umar khawatir umat menjadi syirik. Setelah mendengar penjelasan Khalifah Umar, Khalid pun tersadar dan menerima keputusan Umar yang bijaksana itu dengan keikhlasan yang sungguh-sungguh. Khalid pun mundur dari hadapan Umar seraya melompat lagi ke medan pertempuran dan maju menyerang musuh, namun tidak lagi sebagai panglima tetapi sebagai prajurit biasa. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mencatatkan sejarah yang begitu luar biasa dalam menghadapi negara adidaya seperti Romawi di Syam dan Persia di Irak, dan dia pula yang memerdekakan Damaskus. Hari demi hari pun berlalu dan tibalah saat di mana kematian hendak menjemputnya. Ia berkata, "Aku telah turut serta dalam 100 peperangan atau kurang lebih demikian, kecuali terdapat bekas luka pukulan pedang, hujaman tombak, atau tusukan anak panah. Namun lihatlah aku sekarang, aku wafat di atas tempat tidurku. Maka janganlah mata ini terpejam sebagaimana terpejamnya mata orang-orang penakut."
Tidak ada suatu amalan yang paling aku harapkan daripada la ilaha illallah, dan aku terus menjaga kalimat tersebut. Tepat pada tanggal 18 Ramadan 21 Hijriah, Khalid bin Walid pun wafat. Khalifah sangat bersedih dengan kepergian sang pedang Allah, pahlawan segala kemenangan, fajar sepanjang malam. Semoga Allah memberkahi pagimu Abu Sulaiman. Semoga Allah melimpahkan kemuliaan, pujian, dan keabadian untukmu. Ucapan manis dari sang khalifah sesaat jasad Khalid bin Walid terbaring di dalam tanah.